mewakili pertanyaan dari saudara-saudara kita, Mas Wahyu, yang sekarang mungkin lagi terpuruk, hidupnya susah, banyak masalah, Mas Wahyu. Entah itu masalah keluarga, masalah dengan anak-anaknya, masalah dengan finansialnya. Nah, ini kira-kira apa sih Mas Wahyu yang salah? Kenapa kok masalah ini bisa datang, Mas? Bahkan banyak sekali ya mungkin yang mengalami masalah itu kompleks ya, datang semuanya, Mas. Nggak hanya satu masalah. Ya, dari masalah finansial, kita kekurangan, kemudian diuji lagi dengan masalah rumah tangganya, dengan anak-anaknya, biasanya sih barengan. Ini seperti jatuh masih tertimpa tangga gitu kan, kalau kata istilah itu ya. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Wahyu, apa sih Mas yang salah? Iya, memang ada banyak Mas Yahya di antara saudara-saudara kita ya. Saya ini setiap hari menangani masalah-masalah dari yang dihadapi oleh teman-teman dengan konsultasi, termasuk juga datang langsung ke tempat kita. Tentunya Mas Yahya juga tahu banyak sekali yang menghadapi masalah, entah itu masalah finansial, masalah keluarga, ya, masalah anak, masalah pekerjaan, usaha, dan lain-lain. Ada bahkan juga nggak sedikit yang seperti katanya Mas Yahya tadi, sudah di posisi tidak punya pekerjaan, finansialnya lagi kacau, berdampak terhadap rumah tangganya juga kacau, bahkan sampai berpisah. Masih ditambah lagi punya banyak hutang, ditambah lagi kesehatannya tidak bagus, atau artinya menderita sakit penyakit. Nah, inilah yang dikatakan, wah kok sudah jatuh ya, terpuruk, masih tidak sehat, punya banyak hutang, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau menyikapi hidup kita yang sesungguhnya, Mas Yahya, mungkin tidak ada satu orang pun di belahan bumi ini yang menginginkan masalah itu terjadi di dalam hidupnya. Tapi kita semua juga harus paham bahwasannya hidup kita ini nggak akan pernah bisa lepas dari yang namanya masalah. Karena sejatinya semua ini sudah ada, Mas Yahya, sudah tersedia. Artinya potensi-potensi ini semuanya sudah ada, ya. Potensi untuk berbahagia, potensi untuk susah, untuk sedih, ya. Potensi untuk mengalami hal yang mudah, hal yang sulit, termasuk juga tentang potensi kita ini sehat atau kita juga bisa sakit dan lain sebagainya. Semua sudah tersedia. Nah, tinggal kita ini mau menjalankan yang mana. Itu saja. Bahkan kalau kita bicara kita ini hidup ingin bahagia, bahagia itu bukan berarti tanpa masalah. Tidak. Justru dari masalah itulah kita bisa merasakan dan bisa menikmati apa arti dari kebahagiaan. Contoh, atas dasar lapar lah, maka kita akan bisa menghargai makanan yang kita makan. Jadi dimulainya juga dari situ, Mas Yahya. Ini kita saling. Nah, kemudian ketika kita diberikan banyak rezeki, bagaimana kita mampu untuk mengelolanya dengan baik? Karena kita ingat, oh ketika kita rezekinya lagi tidak bagus, susah payahnya seperti itu. Nah, ini penting sekali. Makanya kita benahi mindset, cara berpikir kita. Karena memang sejatinya hidup kita ini adalah hasil atau buah daripada pikiran kita. Apa yang kita pikirkan ini akan terwujud di dalam hidup kita. Semua berawal dari sana. Makanya manusia ini bisa dikatakan batasannya itu ada di leher ke atas ini, Mas Yahya. Kenapa? Ya, ada di kepala kita ini. Kepala ini atas dasar apa? Nah, ada pintu-pintunya, ada mata, hidung, mulut, telinga ini. Dari situlah bersumber apa yang ada di pikiran kita itu tadi. Nah, kalau itu sudah, maka kita akan melakukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, balik lagi, kenapa kok kita bisa banyak masalah, bisa terpuruk, dan lain sebagainya?
Saya sering katakan bahwa itu semua yang salah adalah kita, bukan Tuhan. Yang salah kita. Kenapa? Ya karena kita memproses setiap masalah-masalah itu tadi. Harusnya kita nggak memproses itu. Nah, kalau ditanyakan, bukankah tidak ada manusia yang menginginkan itu, Mas Wahyu? Iya, tidak ingin, tapi kita melakukan. Maka yang tidak kita inginkan itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita harus perbesar rasa syukur kita dulu, Mas Yahya, dalam segala hal. Kita bicara tentang pasangan hidup, lepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, kita harus bersyukur karena kita sudah memiliki pasangan. Betul enggak? Betul, Mas. Yang lainnya masih banyak, Mas Yahya, yang belum punya pasangan, bahkan sudah ditinggalkan oleh pasangannya. Maka dari itu kita bersyukur. Kemudian kita bicara tentang keuangan juga demikian. Kita juga harus bersyukur seberapapun keuangan yang kita miliki. Karena apa? Masih banyak yang lainnya yang nggak punya uang, Mas Yahya. Bahkan banyak hutangnya. Demikian pula dengan hal-hal yang lain. Intinya kebersyukuran itu penting sekali. Itu kunci supaya kita bisa mengontrol apa yang ada di pikiran kita. Kalau kita sudah bisa bersyukur atas apapun yang kita miliki, maka kita tidak akan terjebak dengan seolah-olah kita harus memiliki segalanya, Mas Yahya. Baru kita bisa bahagia. Enggak. Justru kebahagiaan itu bisa kita rasakan manakala kita bersyukur atas apapun yang sudah kita miliki. Nah, kemudian ada banyak yang nggak sadar. Diawali dari kurangnya atau tidak adanya rasa bersyukur inilah, Mas Yahya, kita jadi melakukan hal-hal yang salah, Mas Yahya. Baik itu urusan rumah tangga, ya, karena nggak mau mensyukuri. Urusan finansialnya, pekerjaannya, karena apa? Ya kita merasa kurang terus. Kita merasa kurang terus. Disitulah awal daripada kita akan terjatuh di jurang keterpurukan, kesusahan itu tadi. Karena kita nggak mampu untuk menjaga, nggak mampu untuk merawat atau mengelola kehidupan kita. Dalam segala hal tentunya. Makanya saya mau ingatkan kepada dulur-dulur, kepada teman-teman semua. Jalani hidupmu, nikmati hidupmu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhanmu. Jangan menjalankan hidup atas dasar tuntutan, tapi atas dasar kebutuhan. Sesuaikan semuanya. Bahagia itu tidak diukur dari seberapa besar materi kamu. Makanya jadilah diri sendiri. Jangan kamu sibuk untuk nolah-noleh, nonton sana-sini, seolah-olah tolak ukurnya adalah, oh orang yang punya mobil bagus, oh orang yang punya rumah bagus. Jangan dong. Tetapi lebih belajar untuk kita ikhlas, kita legowo, dan kita bersyukur atas apapun yang sudah kita miliki. Bahwasanya, oh iya, aku berjalan sesuai dengan langkahku saja. Tidak berjalan atas dasar langkahnya orang lain. Berbeda, Mas Yahya. Cara mengayun kakinya berbeda, ya. Biarpun sama-sama berjalan ini, kekuatan kakinya berbeda, kenyamanan di dalam berjalan juga berbeda. Artinya apa? Setiap orang memiliki rasa yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Kenyamanan, kualitas yang berbeda-beda di dalam menjalani hidupnya. Jadi sadar bahwa hidup kita ya kita sendiri. Baik buruknya ya kita. Jangan atas dasar penilaian-penilaian ini tadi. Menilai orang lain dan kita bingung dinilai oleh orang lain. Jangan dong. Supaya kita nggak terjatuh di masalah-masalah yang ada ini tadi. Apapun masalahnya. Termasuk juga untuk saudara-saudara kita yang sudah kena masalah A, ketambahan masalah B, ketambahan masalah C itu tadi. Ya, itu semua kenapa? Karena dia terjebak di sana. Karena dia terjebak, wah seolah-olah sudah paling menderita, terjebak dengan ketakutan, terjebak dengan kebingungan, terjebak dengan keraguan yang besar dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa berpikir untuk bagaimana bisa lepas dari masalah-masalah ini tadi. Jadi ya jatuhnya jadi semakin terpuruk. Contohnya Mas Yahya sakit, semakin dirasakan sakitnya, semakin sakit apa semakin sembuh? Semakin sakit biasanya. Semakin Mas. sakit. Ya. Sama halnya dengan Mas Yahya sedih.
Semakin dirasakan sedihnya, ya semakin sedih lagi. Kita Betul. tidak punya uang, kita nelongso banget, kita rasakan. Ya, akhirnya kita nikmati itu. Semakin kita tidak punya uang, betul enggak? Nah Betul. inilah, ya. Jadi apa yang salah? Yang membuat hidup kita jadi susah, jadi terpuruk, jadi kekurangan. Sebetulnya yang salah adalah pola pikir kita, Mas Yahya. Ya, kita pola pikirnya ini yang harus dirubah. Bagaimana caranya kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kesadaran diri kita. Sadar bahwa setiap orang tidak bisa disamakan, Mas Yahya. Jalani hidupmu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhanmu. Saya rasa kalau kita sadar akan hal itu dan kemudian kita tingkatkan rasa syukur kita, mungkin bukan berarti tidak ada masalah di dalam hidup. Saya sudah katakan, bahkan masalah-masalah yang timbul ini tadi bisa jadi obat, ya, bisa jadi pelajaran yang bisa membuat kita jadi semakin pandai, bisa jadi pengalaman yang membuat ke depan kita jadi lebih mawas diri dan lebih hati-hati. Artinya masalah dan tidak ada masalah ini satu paket, Mas Yahya, yang dua-duanya sama-sama kita butuhkan. Jadi kalau kita hidup nggak ada masalah atau tanpa masalah sama sekali, ini sebetulnya adalah kerugian besar dan ini kebodohan. Kenapa? Ya nggak bisa pintar kita, Mas Yahya. Betul. Betul nggak? Betul, betul. Kita punya hutang, akhirnya kita jadi tahu, oh sengsara orang punya hutang itu. Nah, akhirnya kita jadi berhati-hati supaya tidak punya hutang. Betul nggak? Betul. Nah, kita nganggur, kita jadi tahu. Kita dipecat dari pekerjaan, kita jadi tahu. Oh, berarti aku harus menghargai pekerjaanku ini. Aku harus berhati-hati. Aku juga membutuhkan pekerjaan ini. Nah, dari situlah maka kita bisa menjalani pekerjaan itu dengan lebih benar, lebih baik, Mas Yahya. Termasuk juga urusan pasangan hidup. Oh iya ya, atas dasar kasih, atas dasar sayang, cinta ini tadilah kita bisa lebih saling menghargai dalam segala hal. Jadi saya rasa apa yang membuat kita kesusahan, kekurangan adalah karena pola pikir kita dan tidak adanya pondasi bahwa kita harus bersyukur atas apapun yang sudah kita miliki, Mas Yahya.